Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sales management mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Di sini dengan saya sendiri Anitus Putasari dan keempat rekan saya. Yang pertama itu ada Siva Dwi Mega, yang kedua ada Anissa Cahya, yang ketiga ada Ihsan Fikri, dan yang terakhir ada Andika Putra Maulana. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sales management. Nah, untuk penyaji yang pertama atau pemateri yang pertama untuk menyampaikan pembahasannya yaitu Siva Dwi Mega. Saya persilahkan. Di sini kami akan menjelaskan 4 pembahasan, yaitu 1. Pengertian manajemen penjualan, 2. Peran manajemen penjualan, 3. Teknik manajemen penjualan, dan 4. Faktor yang mempengaruhi manajemen penjualan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen penjualan. Definisi manajemen penjualan adalah proses untuk mengembangkan tenaga penjualan atau sales force, dimulai dari perencanaan, implementasi, pengendalian, dan analisa atas berbagai aktivitas penjualan yang mencakup perancangan strategi penjualan, penyusunan struktur tenaga penjualan, melakukan seleksi, perekrutan, dan pelatihan, serta penyusunan sistem kompensasi yang menantang dan memotivasi sales force. Di dalam manajemen penjualan itu ada 5 tahapan, yaitu 1. Tahap pertama, persiapan. Memahami produk sedetail mungkin, itu teknik yang akan digunakan hingga tingkat persaingan adalah bagian dari persiapan penjualan. Yang kedua adalah penentuan pembeli potensial. Jadi daftar pelanggan sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk bisa mendapatkan pembeli potensial. Dari sana, penjual bisa mendahulukan pembeli potensial terlebih dahulu agar berpeluang lebih besar dari pembeli lainnya. Lalu yang ketiga ada tahapan pendekatan penjualan. Mengetahui kebutuhan calon pembeli beserta responnya berguna untuk menentukan strategi selanjutnya. Lalu yang kelima ada tahapan pelaksanaan penjualan. Pelaksanaan penjualan ini menjadi tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan, karena umumnya pada tahapan ini berkaitan dengan strategi penjualan yang dilakukan. Yang terakhir ada tahapan pelayanan purna jual. Setelah pembeli setuju membeli barang tersebut, maka jadi seorang penjual harus tetap memberikan layanan yang terbaik, seperti mengantarkan barang atau berkomunikasi kepada pembeli untuk pembelian selanjutnya. Saya Anissa Cahyawadani akan menjelaskan tentang peran manajemen penjualan. Yang pertama, penarikan penjualan pemasaran adalah logika pemasaran yang berdasarkan unit bisnis untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Nah, strategi pemasaran ini adalah alat fundamental yang direncanakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dimana dengan mengembangkan keunggulan bersaing bersinggungan melalui pasar. Yang kedua, melalui pelatihan penjualan atau sales. Nah, ini bertujuan untuk melatih atau meningkatkan keahlian sales dan marketing, dimana hal kedua tersebut itu sangat penting bagi perusahaan untuk mendatangkan yang namanya penghasilan atau omset. Bila tidak ada yang namanya circuit sales dan marketing yang tidak berprestasi, maka perusahaan akan bangkrut. Oleh karena itu, training sales ini adalah media atau wahana yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga penjualan dan pemasaran agar dapat meningkatkan transaksi penjualan bagi perusahaan. Ketiga adalah pengoperasian penjualan. Nah, pengoperasian penjualan ini adalah sekumpulan aktivitas dan proses bisnis yang membantu perusahaan berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung strategi dan tujuan bisnis. Nah, yang keempat yaitu motivasi. Nah, motivasi ini suatu serangkaian yang dilakukan oleh seseorang atasan dalam memberi inspirasi, semangat, kegairahan kerja, serta mendorong kepada karyawan bawahan untuk melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Nah, melalui motivasi ini
memberikan atau menyalurkan perilaku untuk mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan serta mengurangi ketidaksinambungan. Yang kelima adalah evaluasi hasil kerja. Nah, evaluasi ini merupakan tugas yang sangat kompleks karena karyawan harus mencatat segala penjualannya dan dikaitkan dengan yang namanya kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tahap-tahap yang dilakukan pada saat evaluasi itu, yang pertama membuat standar kerja, yang kedua mencatat hasil kerja real, yang ketiga mengadakan evaluasi atau pembandingan hasil kerja dengan standarnya, yang keempat mengambil tindakan yang diperlukan. Yang terakhir yang keenam, pengendalian. Dalam pengendalian itu harus dipandang sebagai kegiatan keseluruhan yang meliputi volume penjualan, pendapatan penjualan, biaya promosi, dan biaya distribusi. Secara relatif, pengendalian dalam penjualan ini menganjurkan kebutuhan untuk beberapa standar jangka pendek dan jangka khusus sebagai bagian dari usaha pengendalian keseluruhan manajemen. Nah, selanjutnya tentang peran manajer penjualan. Nah, yang pertama, merencanakan barang yang akan diproduksi. Dalam memproduksi suatu produk, maka seorang pemasar harus memiliki yang namanya rencana terhadap barang yang akan diproduksi. Nah, apa yang direncanakan itu harus diterima oleh selera konsumen dan pangsa pasar. Nah, yang kedua, menentukan harga barang produksi. Nah, setelah menentukan barang yang akan direncanakan yang sudah selesai, maka yang harus dilakukan itu menentukan harga penjualan produk dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut. Nah, yang ketiga, mempromosikan hasil produksi. Nah, promosi ini sangat penting bagi perusahaan karena dalam promosi ini bisa menarik perhatian konsumen dengan membeli barang yang telah diproduksi oleh perusahaan. Dan selanjutnya itu mengenai tentang teknik melakukan manajemen penjualan. Nah, teknik manajemen sendiri itu merupakan cara yang dilakukan oleh penjual dalam rangka meraih konsumen. Terdapat lima langkah teknik melakukan manajemen penjualan. Yang pertama itu tentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, yang dimaksudkan di sini itu untuk menentukan kebutuhan konsumen haruslah terlebih dahulu diadakan suatu pengamatan atau penelitian sederhana terhadap kebutuhan konsumen. Misalnya itu seperti barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen, barang yang diinginkan konsumen, berapa jumlahnya, siapa yang membutuhkan, dan kapan mereka membutuhkannya atau memerlukannya. Nah, teknik yang kedua itu adalah pilihlah pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama itu adalah pasar individual atau individual market, yang merupakan pasar yang memberikan layanan kepada individu-individu tertentu untuk memenuhi kebutuhan secara individual. Nah, jenis pasar individual ini cocok untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua adalah pasar khusus. Pasar yang memberikan pelayanan khusus untuk konsumen tertentu. Misalnya itu seperti petani, pegawai negeri, pedagang, dan sebagainya. Jenis pasar khusus ini cocok untuk perusahaan kecil. Yang ketiga adalah pasar tersegmentasi, yaitu pasar yang menyediakan pelayanan bagi kelas konsumen tertentu. Misalnya untuk pelanggan kelas berpendapatan tinggi, pelanggan kelas berpendapatan sedang, dan pelanggan kelas berpendapatan rendah. Konsumen dikelompokkan berdasarkan dengan geografis, yaitu letak desa atau kota, demografis, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat pendidikan, dan juga
kelas sosial seperti gaya hidup dan tingkat sosial, serta faktor perilaku yang mempengaruhinya. Teknik yang ketiga itu tetapkan posisi pasar. Nah, setelah menentukan segmentasi pasar, perusahaan harus menetapkan posisi pasar yang ingin diduduki segmen tersebut. Menetapkan posisi pasar di sini itu merupakan menyusun produk di tempat yang lebih jelas, khas, sehingga menimbulkan hasrat terhadap produk tersebut dalam pikiran konsumen daripada produk sejenis yang lain. Jadi di sini tetapkan posisi pasar itu lebih untuk menarik konsumen agar membeli produk yang mereka pasarkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teknik manajemen penjualan. Selanjutnya yang keempat yaitu tempatkan strategi penjualan dalam persaingan. Seorang produsen itu harus siap melakukan bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini itu merupakan kombinasi dari strategi penjualan yang dilakukan dalam persaingan bisnis. Kombinasinya itu seperti apa? Di sini kombinasinya itu sendiri bisa seperti penawaran produk, kemudian penetapan harganya, kemudian ada metode promosinya itu seperti apa, dan kemudian ada juga sistem distribusi yang digunakan oleh produsen ke konsumen itu juga seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kelima di sini ada memilih strategi penjualan yang tepat. Seorang produsen harus memilih strategi penjualannya itu seperti apa, harus memplanningkan strategi penjualannya itu seperti apa. Di sini ada 5 tahapan strategi penjualan yang bisa dilakukan oleh seorang produsen kepada calon konsumennya atau calon pembelinya. Yang pertama yaitu melakukan persiapan, yang kedua yaitu menentukan lokasi, kemudian pendekatan, kemudian setelah adanya pendekatan kemudian melakukan transaksi, baru setelah itu purna jual, maksudnya pelayanan sesudah penjualan. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh seorang produsen di sini itu bisa berupa tenaga penjualan. Tenaga penjualan di sini seperti barang apa yang akan dijual ke pasar dan pasar apa yang mau dituju, kemudian strategi penjualannya itu seperti apa. Itu harus dilakukan persiapan terlebih dahulu oleh seorang produsen untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian yang kedua menentukan lokasi. Setelah melakukan persiapan, baru seorang produsen itu harus menentukan lokasinya. Lokasinya di sini seperti menyusun daftar pembelinya, calon pembelinya itu seperti apa. Jadi produsen harus memperhitungkan hal tersebut, seperti juga potensi terjadinya transaksi itu, persentasenya itu bagaimana, itu harus juga ditentukan atau dipersiapkan oleh seorang produsen. Pasar apa yang akan dituju? Pasar ini misalkan ini cocok enggak melakukan transaksi di sini. Ini potensinya seperti apa? Jadi harus menentukan lokasi seperti itu. Kemudian setelah menentukan lokasi, di sini baru seorang produsen akan melakukan pendekatan kepada seorang konsumen. Produsen di sini perlu mempelajari masalah-masalah konsumennya, seperti kegemaran apa yang disukai konsumen, kemudian apa yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Produsen di sini harus mengetahui melalui pendekatan tersebut. Semua informasi itu nantinya bisa digunakan produsen untuk melakukan penawaran produk kepada konsumennya. Kemudian setelah melakukan pendekatan, kemudian produsen di sini akan melakukan transaksi. Gunanya transaksi di sini untuk memikat konsumen. Transaksi awal di sini gunanya untuk memikat konsumen. Kemudian setelah konsumen itu merasa puas terhadap pelayanan maupun barang yang kita jual ataupun barang yang kita promosikan, di sini akan memudahkan kita untuk melancarkan bisnis-bisnis penjualan yang dilakukan oleh produsen itu. Kemudian setelah itu di sini purna jual. Purna jual di sini maksudnya ketika seorang produsen itu selesai melakukan transaksi, produsen itu tidak hanya sampai di situ saja. Kemudian masih ada yang perlu dilakukan oleh seorang produsen, seperti pelayanan sesudah penjualan.
baik itu memberikan garansi kepada konsumennya ataupun reparasi dan pengantaran barang terhadap konsumennya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penjualan? Di sini yang pertama ada kondisi dan kemampuan penjualnya. Nah, sebagai seorang konsumen ataupun penjual, di sini seorang penjual itu dituntut harus memahami beberapa masalah penting seperti yang sangat berkaitan antara penjual dan pembeli. Seperti misalkan ada jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan oleh seorang produsen kepada konsumennya, kemudian ada harga produknya itu seperti apa, dan juga syarat penjualannya. Misalkan di situ ada syarat penjualannya, nah seperti pembayarannya, kemudian ada pelayanannya, kemudian pengantarannya itu seperti apa, garansi dan sebagainya. Itu seorang produsen harus memahami masalah-masalah seperti hal tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk menarik konsumen agar membeli ataupun melakukan transaksi kepada kita. Nah, di sini juga seorang produsen harus memahami beberapa masalah penting seperti lokasinya itu di mana, kemudian lokasinya seperti apa, tempat strategisnya itu bagaimana, dan juga suasana tokonya itu seperti apa, kemudian cara pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang konsumen itu melalui apa, baik itu melalui cash ataupun melalui via ATM ataupun yang lainnya seperti elektronik seperti yang banyak seperti sekarang. Kemudian promosinya itu bagaimana, itu juga perlu dipahami oleh seorang produsen. Nah, selain itu seorang produsen harus memiliki kemampuan juga. Nah, kemampuan di sini harus dimiliki oleh seorang penjual seperti jujur, sopan, kemudian pandai bergaul, kemudian ada pandai berbicara dan mempunyai kepribadian yang baik, serta seorang produsen juga harus tahu cara-cara penjualannya itu seperti apa kepada konsumen. Gunanya apa? Untuk menarik konsumen itu membeli ataupun melakukan transaksi kepada kita, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penjualan. Jadi di sini yang pertama itu tentang kondisi pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, yang dimana nantinya pembeli ini memilih produk atau yang akan kita jual di situ. Dapat pula kegiatan ini mempengaruhi kegiatan penjualan karena faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu jenis pasarnya. Jadi jenis-jenis pasar kan ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar internasional, bahkan pasar tradisional. Jadi kita harus melihat di mana kita harus memasarkan produk yang akan kita jual. Selanjutnya kelompok pembeli dan segmen pasar. Jadi dalam kita membuat produk tersebut, kita harus melihat kelompok pembeli yang akan menjadi konsumen kita. Di situ harus melihat dari sisi tersebut. Terus daya belinya. Dalam memproduksi sebuah produk, kita harus melihat daya beli masyarakat kepada produk yang kita produksi, apakah sesuai target atau tidak. Terus frekuensi pembeliannya harus kita lihat. Terus keinginan dan kebutuhan. Jadi kita juga melihat keinginan yang bagaimana yang diinginkan oleh konsumen dan kebutuhan apa yang harus kita lakukan atau kita produksi bagi konsumen agar memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya kita melihat dari faktor yang mempengaruhi penjualan, yaitu dari sisi modal. Jadi apabila produk yang kita produksi itu masih belum dikenal oleh masyarakat, itu akan menjadi lebih sulit dalam kita memasarkan produk. Sehingga kita dalam memproduksi, kita harus memperkenalkan dulu produk apa yang kita jual kepada konsumen. Nah, di dalam melaksanakan tersebut kita juga perlu melihat transportasinya, terus tempat kita berjualannya. Dari sisi tersebut kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil dulu agar meminimalisir kegiatan yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita lihat dari sisi kondisi organisasi perusahaan.
yang pada dasarnya perusahaan besar itu melakukan pembagian fungsi-fungsi tersendiri dalam operasionalnya, terus usaha yang dilakukan. Dengan kata lain, setiap bagian akan ditangani oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan hal ini juga dilakukan untuk memudahkan pengawasan operasional yang terjadi sebelumnya di dalam usahanya. Lain halnya dengan usaha-usaha yang kecil yang dimana usahanya itu hanya tenaga kerjanya kan sedikit, jadi untuk pengawasannya juga terbatas, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara yang bekerja dengan yang berusaha. Dan biasanya itu masalah penjualan yang ditangani oleh pimpinannya langsung itu tidak diserahkan kepada orang lain. Jadi dari sisi lain juga kita harus melihat dari faktor lainnya, seperti periklanan, terus peragaan kampanye, pemberian hadiah, dan yang sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya itu diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit dengan jumlah modal yang cukup besar ya. Jadi bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini semata-mata hanya dapat dilakukan, sedangkan dan perusahaan kecil itu untuk melakukan ini itu tidak bisa, karena kan modalnya yang relatif kecil dan kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Memudahkan pengawasan operasional yang terjadi sebelumnya di dalam usahanya. Lain halnya dengan usaha-usaha yang kecil yang dimana usahanya itu hanya tenaga kerjanya kan sedikit, jadi untuk pengawasannya juga terbatas, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara yang bekerja dengan yang berusaha. Dan biasanya itu masalah penjualan yang ditangani oleh pimpinannya langsung itu tidak diserahkan kepada orang lain. Jadi dari sisi lain juga kita harus melihat dari faktor lainnya, seperti periklanan, terus peragaan kampanye, pemberian hadiah, dan yang sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya itu diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit dengan jumlah modal yang cukup besar ya. Jadi bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini semata-mata hanya dapat dilakukan, sedangkan dan perusahaan kecil itu untuk melakukan ini itu tidak bisa, karena kan modalnya yang relatif kecil dan kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan pembahasan dari kelompok kami mengenai sales management. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.